Halo, suara sudah besar? Oke. Suara sudah besar? Oke. Udah. Oke ya, seperti itu. Oke. Udah ya. Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Apalagi tadi saya mau jawab apa ya tadi ya? Ya, jadi gini, tadi kan sempat dibilang kayak gini, coba saya ulang lagi. Coba biar nggak dibilang potong-potong. Saya sampai pada kesimpulan gini saja dah. Udah, gini aja lah, nggak usah mumet-mumet. Kamu ganti saja junjunganmu. Kamu ganti sosok yang kepadanya kamu taat, patuh, dan tunduk. Kamu ganti itu. Jangan lagi yang ada di kuburan itu, tapi Yesus. Cukup aja sampai di situ dulu. Iya kan? Ya, saya tahu. Ketika saya hanya memberitakan itu saja, nggak ada embel-embel Dwinatur, Tritunggal, apa segala macam, yang malah membuat kepala mereka pusing. Apakah metode yang saya lakukan seperti itu sesat kira-kira? Itu nggak sesat, cuma tidak lengkap. Karena gini Bang Edis. Ini yang saya sampaikan kemarin. Kalau Islam memang bertanya soal Yesus Kristus, Anda hanya bilang Yesus itu Tuhan, gak jadi masalah. Di situ bukan letak kesalahannya. Yang jadi masalah adalah ketika satu, mulai bagaimana Anda mengatakan salib itu rancangan iblis. Itu satu salah. Saya nggak menyalahkan, ada nggak saya menyalahkan di sini malah bilang Yesus Tuhan, Yesus itu harus ditunduki. Nggak ada, saya kan kemarin juga membenarkan itu tidak salah. Konteks yang kita bahas di sini adalah tidak atau kurang lengkap gitu loh. Udahlah, bingung gue sama anak-anak 20-an awal ini. Enggak, anak-anak 20-an awal ini berpatokan pada ajaran bapak-bapak gereja yang umurnya kalau masih hidup sampai dengan detik ini sih itu tahun 1000-an, 2000-an bro, PPG. Saya itu nggak idealis, saya itu realistis. Kita bermain realistis saja, bukan idealis. Anda berpikir bagaimana Anda menjadi pengikut Kristus itu berbicara real. Ya, bukan soal idealis atau tidak. Ini real, fakta. Yesus itu diimani bukan sesuka hati. Yesus diimani ada term and conditions. Kamu pikir apakah Yesus itu mau menerima orang-orang yang datang kepadanya sesuka hati, habis itu paham nggak paham, yang penting beriman? Nggak bisa. Tuhan Yesus berfirman, betul nggak? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa. Artinya apa? Tuhan mau, jangan setengah-setengah, apalagi nggak pakai pikiran dan akal budi, cuman pakai hati. Paham nggak firman Tuhan yang sederhana itu? Tuhan Yesus menuntut kita mengasihi Allah dengan menggunakan apa? Hati, pikiran, dan jiwa. Betul nggak teman-teman? Ya, begitu. Dengan hati, dengan pikiran, dan dengan jiwa. Nggak ada Tuhan hanya berfirman kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Pikiran dan jiwa nggak ada. Tapi Tuhan menggunakan 3 kata atau indera yang lengkap. Hati, akal budi, dan jiwa. Ketiganya saling melengkapi. Ini baru Tuhan kemudian berkenan. Jadi kalau dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Edis, apakah diselamatkan? Silakan kembali kepada firman Tuhan dengan satu ayat, hanya satu ayat ini. Apakah bisa mengasihi Tuhan hanya lewat hati? Tidak dengan akal budi? Tidak dengan jiwa? Coba dipikirkan baik-baik. Jadi gitu ya. Jangan pura-pura jeda, enggak pura-pura jeda live Junaidi. Nah inilah sekali lagi pengikut sama junjungan sama-sama jadi hakim. Saya itu kena error, iPad saya overheat kok. Saya nggak ada pura-pura. Ngapain saya pura-pura jeda? Ini si Junaidi ini siapa deh? Hah? Coba dengarkan nih. Ciptakan langit dan bumi adalah Sang Bapa melalui firman-Nya. Oh bukan ini, Trinitas tadi mana sih? Cuman nggak ada musik ya? Bentar. Yang pakai musik tadi nggak apa-apa lah ya, ada musiknya dikit ya? Nggak apa-apa. Kenapa bisa? Kristen hari atau pulang-pulang Sampai benar. habis. Oke, Kristen orang Indonesia dong berarti saya anak muda yang cantik. Iya benar. Iya. Dari apa kata Trinita? Apa Trinita? Trinitas Tritunggal. Trinita, Bapak dari Bapak. Terah dan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Malaikat. Bukan, Roh Kudus itu
sang Bapa. Loh, loh. Jadi lain lagi. Ya udah gini aja deh. Jadi Tuhan. Jadi gini, bapaknya Yesus itu Allah, Allah ya kan? Ini Bunda, dalam keyakinan teman-teman Muslim, Allah itu adalah nama. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah hakikat sesembahan. Nama dari Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem. Oke, mungkin itu panjang ya, panjang. Jadi intinya pada waktu itu saya melihat begini. Rumusan Trinitas atau rumusan Tritunggal yang saya sendiri tidak menolaknya, saya tidak menolak itu sering malah membuat orang yang kita maksudkan itu malah pening sendiri ya, karena memang seperti yang Elia katakan bahwa memang kebanyakan memang karena ya mohon maaf karena IQ-nya jongkok, karena kepalanya memang sering dibenturin ke ubin kan. Oke, sampai sini dulu. Ini kan detik-detik sebelum akhirnya saya kejeda tadi. Nangkap gak kamu masuk Edis? Edis tuh tidak menolak, betul. Tapi Edis lebih memilih untuk tidak berbicara Tritunggal dan menjelaskannya. Ini namanya apa artinya? Kalau nggak menolak ya jelaskan. Dan ingat loh, IQ jongkok, menggunakan kata-kata IQ jongkok. Sekarang saya tanya sama teman-teman. Tujuan kita itu untuk mencerdaskan atau membuat mereka semakin jongkok dengan merendahkan harga diri Kristus dan ajaran. Kamu ngaku orang Katolik. Kalau ada orang mau belajar mengenal Yesus, kemudian orang itu IQ-nya jongkok, kamu biarkan IQ-nya jongkok atau kamu ajarin? Otak dong pakai, makanya jangan jadi tukang cebok. Ya, gregetan saya lama-lama kok jadi nggak masuk-masuk gitu loh. Ya, begini loh, paham nggak? Orang yang sudah kamu katakan itu IQ-nya jongkok, nggak cerdas, tidak pintar, kemudian kamu biarkan gitu, biarin aja IQ-nya jongkok, ya udah. Joseph gini aja deh gitu. Itu kan kata-kata berusaha untuk menyerah, tidak mau mencoba. Gitu. Ini lagi si Chester nggak nyambung. Duh. Pusing saya kalau misalkan saya ini. Ya gregetan saya kalau sama tukang cebok gak paham-paham ya. Beneran berarti IQ kalian sama dengan IQ yang jongkok itu gara-gara